Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Indriani dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Kajian Maslahah Mursalah terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang, Studi Kasus di JNE Agen Gasibu. Yang pertama, latar belakang masalahnya. Pada pelaksanaannya, sistem penerapan tarif di JNE adalah menggunakan sistem berat barang per kilogram. Jika berat tidak sesuai dengan berat timbangan per kilogram, maka pihak JNE akan membulatkan berat tersebut. Misal, jika barang yang akan dikirim itu 1,4 kg, maka pihak JNE akan membulatkannya menjadi 2 kg. Di dalam Islam, siapapun yang curang dalam menimbang dan menakar, baik itu mengurangi, membulatkan, dan memberikan informasi tentang keadaan timbangan tidak sebenarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengancam dan menimpakan kesengsaraan. Karena perbuatan tersebut merupakan bentuk kezaliman. Hal itu diungkapkan secara berulang dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 35. Hal ini juga dipertegas kembali dalam ilmu usul fikih, di mana dalam penggalian hukum usul fikih dapat menggunakan beberapa metodenya, diantaranya maslahah mursalah. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana konsep maslahah mursalah, bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang JNE Agen Gasibu, dan bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di JNE Agen Gasibu. Metode penelitiannya, jenis penelitiannya yaitu kualitatif, sumber datanya primer dan sekunder, teknik pengumpulan datanya, observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis datanya yaitu analisis interaktif. Untuk pembahasannya, yang pertama adalah konsep maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan maslahat-maslahat yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak ditopang oleh dalil yang khusus, baik yang mendukung maupun membatalkan maslahat tersebut. Syarat-syarat berlakunya maslahah mursalah yang dikemukakan oleh beberapa para ulama, yaitu ulama Malikiyah, Asyatibi, dan Usuliyun. Dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat maslahah mursalah antara lain, maslahah itu harus masuk akal, maslahah itu harus sesuai dengan tujuan umum, maslahah itu harus mengacu kepada pemeliharaan, hal-hal yang bersifat zarurat, hendaknya bersifat hakikat, maslahah itu dapat diterima secara logika kebenarannya, maslahah itu harus sejalan dengan hukum yang dituju oleh syar'i dan tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis, dan sejalan dengan maqasid syariah, merupakan kemaslahatan umum dan akan terjadinya kesukaran. Yang kedua adalah praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di JNE. Saat melakukan penimbangan terhadap paket, pihak JNE Agen Gasibu tidak menunjukkan berat yang sebenarnya, yakni tidak menggunakan satuan ons, namun menggunakan berat per kilogram. Jika berat barang tersebut tidak melebihi 1 kg, maka pihak JNE akan membulatkan menjadi 1 kg. Namun jika berat tersebut lebih dari 1, kg, maka akan dibulatkan menjadi 2 kg. Begitupun seterusnya. Yang ketiga, tinjauan maslahah mursalah terhadap praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di JNE, yaitu mekanisme pembulatan yang dilakukan oleh JNE tidak sesuai dengan konsep maslahah mursalah. Menurut ulama Malikiyah, Asyatibi, dan Usuliyun yang menyatakan maslahah itu harus masuk akal, sesuai dengan tujuan umum, bersifat zaruri, bukan dugaan, sesuai dengan syar'i, tidak bertentangan dengan nas, dan sejalan dengan maqasid syariah, merupakan kemaslahatan umum dan akan terjadinya kesukaran. Sehingga jika dilihat dari indikator maslahah tersebut, pembulatan timbangan di JNE tidak sesuai dengan konsep maslahah karena hanya menimbulkan kemaslahatan bagi pihak JNE saja. Untuk kesimpulannya, dari penjelasan permasalahan yang telah dibahas di atas, dapat disimpulkan, menurut ulama Malikiyah, Asyatibi, dan Usuliyun, bahwa konsep maslahah mursalah adalah maslahah itu harus masuk akal, mempunyai tujuan yang umum, merupakan hakikat dan bukan dugaan, sesuai dengan syar'i, tidak bertentangan dengan nas, dan sejalan dengan maqasid syariah, melindungi agama, jiwa, pikiran, harta, dan keturunan, merupakan kemaslahatan yang umum dan akan terjadinya kesukaran. Tinjauan maslahah mursalah berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Asyatibi, dan Usuliyun terhadap praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak JNE tidak masuk akal. Tidak masuk kategori tujuan yang umum karena hanya untuk pihak JNE saja. Hanya dugaan pihak JNE saja, tidak sesuai dengan
syar'i, bertentangan dengan nas dan tidak sejalan dengan maqasid syariah, serta bukan kemaslahatan umum dan tidak terjadinya kesukaran karena uang receh masih banyak tersebar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.